Why are you weird? I've got special powers. Can you fly? Can you turn things to ice? Are you really good at maths? Yeah, no, fair play. Halo halayak ramai, selamat datang di channel Reveal Project. Sudah makan apa hari ini? Apakah hari ini begitu membosankan? Semoga saja tidak. Kali ini saya akan membahas alur cerita film A Brilliant Young Mind. Ini mengisahkan tentang seorang anak yang bernama Nathan Ellis yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dalam bidang matematika. Namun setelah kepergian ayahnya, ia merasa tidak memiliki kepercayaan diri. Sampai Nathan mengikuti Olimpiade Matematika Internasional dan bertemu dengan teman baru yang membuatnya percaya diri kembali. Hey, I got something to say. Film ini dimulai pada saat Nathan yang masih kecil sedang dibawa ke sebuah tempat seperti psikiater anak oleh orang tuanya. Orang tuanya merasa bahwa Nathan berbeda dengan anak kecil sebayanya. Nathan selalu melihat cahaya seperti sebuah pola, dan di sini Nathan mengatakan bahwa ia menyukai pola. Kata psikiaternya, Nathan memiliki gejala autisme dan juga sinestesia yang sensitif terhadap perubahan cahaya dan pola. Hal tersebut merupakan anugerah, tapi mereka hadir dengan tantangan yang sulit secara sosial dan emosional yang akan berpengaruh pada Nathan sepanjang hidupnya. Pada saat Nathan sedang pergi berdua dengan ayahnya, kejadian tidak menyenangkan terjadi. Nathan dan ayahnya mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya tertabrak truk sampai terguling mobilnya. Dan ayahnya meninggal dunia saat itu juga. Dan semenjak itulah Nathan menjadi tidak percaya diri. Nathan memiliki karakter yang tidak banyak bicara dan sulit untuk berjabat tangan. Di saat sedang mengantar ayahnya menuju peristirahatan terakhir, ibunya ini ingin menggandeng tangannya Nathan. Namun Nathan ini menolak dan berlari. Kemudian cerita berlanjut pada saat ibunya sedang mengantarkan Nathan ke sebuah sekolah. Di sana ia dipertemukan oleh Mr. Humphries. Ia adalah seorang mantan guru penggila matematika. Ia pernah mengikuti Olimpiade Matematika Internasional dan disinilah Nathan dibimbing oleh Mr. Humphries untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Pada saat Mr. Humphries memberikan sebuah soal di papan tulis, Nathan dapat menjawabnya dengan cepat dan benar. A toss? Toss? I dare you. Yeah, the coin toss, well done. Nathan semakin tertarik untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Lalu ada yang menarik di sini. Makanan yang akan dimakan oleh Nathan, makanannya ini harus menyerupai sebuah pola matematika maupun sebuah rumus. Cerita berlanjut saat Nathan sudah tumbuh dewasa seperti anak SMA. Di sekolah tersebut Nathan tidak mempunyai teman. Ia selalu sendirian. Lalu Nathan mengikuti sebuah tes yang diberikan oleh Mr. Humphries untuk dikirimkan ke Olimpiade Internasional. Lagi-lagi kejadian menarik tentang makanan yang akan dimakan Nathan pun muncul di scan ini. Ibunya memesan sebuah bakso dan jumlah baksonya harus berjumlah bilangan prima. Ibunya ini terlihat agak kesal dengan Nathan karena sudah susah payah memesan makanan, tapi Nathan komplain karena makanannya berantakan. Kemudian Nathan ini flashback mengingat ketika Nathan yang masih kecil sedang makan berdua dengan ayahnya. Hanya ayahnya lah yang dapat membuat Nathan tersenyum dan tertawa. Cerita pun berlanjut. Pada saat itu, Mr. Humphries datang ke rumah Nathan untuk memberitahu hasil tesnya untuk mengikuti Olimpiade. Dan ternyata Nathan berhasil lulus tes untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Di sini Nathan terlihat biasa saja, dan sepertinya Nathan tidak suka apabila Mr. Humphries dekat dengan ibunya Nathan. Kemudian tibalah hari di mana Nathan berangkat ke Taiwan untuk mempertemukan antara peserta dari Cina dan Inggris yang melakukan seleksi peserta Olimpiade. Ia ditemani oleh ibunya dan Mr. Humphries ke bandara, dan di sana mereka bertemu dengan Richard.
Richard ini sebagai guide yang bertanggung jawab atas peserta Inggris, dan akhirnya mereka pun berpisah di depan pintu masuk keberangkatan. Nathan bersama dengan Richard pun masuk untuk segera mengurus penerbangannya ke Taiwan. Ketika Nathan masuk ke dalam suatu ruangan, di sana ada banyak anak-anak yang berkumpul untuk mengikuti olimpiade tersebut. Nathan pun akhirnya berkenalan dengan mereka. Di sana Nathan bertemu teman-teman dari berbagai macam negara, dan banyak dari mereka yang terlalu menonjolkan keahliannya, sehingga membuat Nathan minder dan semakin tidak percaya diri. Ketika mereka bergabung di kelas yang bersama dengan anak-anak dari Cina, masing-masing dari mereka melakukan perkenalan. Dan ketika Nathan kenalan dengan seorang perempuan, Nathan hanya diam saja, tidak merespon apapun. Keesokan harinya ketika di asrama, orang-orang yang berada di sana memulai harinya dengan melakukan olahraga. Baru mereka belajar di dalam kelas. Ketika ada tanya jawab di kelas, Nathan hanya diam dan tidak mau menjawab apapun. Dan cerita berlanjut ketika Nathan sedang berada di balkon asrama, ia sedang kumpul bersama teman-temannya yang laki-laki. Namun kelihatannya Nathan ini gak suka kumpul sama mereka. Mungkin karena selera humornya beda kali ya. Akhirnya Nathan pergi ke sebuah ruangan. Di sana ada teman perempuan yang bernama Rebecca. Rebecca ini sedang bermain piano. Akhirnya Nathan masuk ke ruangan itu dan diajarkan untuk bermain piano bersama Rebecca. Padahal Nathan ini tidak suka bermain piano. Tapi setelah diajarkan satu kali, ia langsung bisa memainkannya. Di sini sepertinya si Rebecca ini suka sama Nathan. Malamnya, ibunya Nathan ini minum-minum bersama Mr. Humphries dan melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Mereka bercumbu dan ternyata mereka saling menyukai satu sama lain. Kemudian Nathan menjalankan hari-harinya seperti biasa, yaitu sekolah. Ternyata Nathan ini sekelas sama Rebecca dan Zhang Mei. Saat itu Nathan ditunjuk oleh gurunya untuk mengerjakan soal di papan tulis. Karena selama ini Nathan di kelas itu ia selalu tidak berani melakukan hal apapun karena ia tidak merasa percaya diri. Akhirnya hari itu pun Nathan maju ke depan untuk mengerjakan soal dari gurunya. Ia sangat grogi. Namun akhirnya Nathan bisa menjelaskan dengan baik dan diberi tepuk tangan sebagai tanda apresiasi oleh guru dan teman-teman kelasnya. Keesokan harinya tes seleksi pun dimulai. Di kelas itu ada 2 tim, yaitu ada anggota tim dari Inggris dan ada anggota tim dari Cina. Di sana dijelaskan peraturan dalam seleksi olimpiadenya. Tes itu pun akhirnya selesai. Nathan langsung keluar dari ruangan dan langsung disamperin oleh Zhang Mei. Nathan bilang kalau ia mengerjakan soal itu dengan buruk dan penuh kekhawatiran. Tidak lama kemudian nilai ujian pun keluar dan gurunya langsung menaruh nilai murid-murid di papan nilai. Ada 5 murid terhebat yang dijamin mendapatkan tempat di Cambridge tahun itu. Dan tempat terakhir yang sangat ketat antara Nathan dan Luke. Padahal kedua dari mereka nilainya mengecewakan. Tapi satu di antara Nathan dan Luke akan pergi ke Cambridge. Berdasarkan nilai fraksi terkecil, tempat tim terakhir jatuh kepada Nathan. Jadi 6 dari murid yang disebutkan tadi akan menjadi tuan rumah tim Cina. Dan minggu depan saatnya mereka pergi ke Cambridge. Nathan sangat gugup dan sangat kebingungan saat itu. Kenapa ia bisa pergi ke sana, padahal nilainya kan tidak memuaskan. Setelah itu, orang-orang yang ada di sana melakukan kegiatan memancing udang untuk merayakan makan malam terakhir di Taiwan. Nathan ini duduk sebelahan sama Zhang Mei, dan Rebecca ini kelihatannya cemburu. Dan setelah mendapatkan hasil pancingannya, udang itu pun langsung dimasak dan 6 anak yang lolos tadi makan satu meja. Namun ada Luke yang ikut gabung ke sana dan memberi perlakuan aneh kepada Nathan karena dia tidak terima karena Nathan yang lolos, bukan dirinya. Keesokan harinya akhirnya mereka pulang ke Inggris. Namun sebelum naik ke atas bus, gurunya ini ingin berbicara kepada Nathan. Di sana gurunya mengatakan bahwa Nathan harus fokus untuk mendapatkan medali dan jangan sampai terkecoh dengan tim Cina. Terutama dengan teman perempuannya Nathan yang dari Cina itu. Yang dimaksud gurunya adalah Zhang Mei.
Akhirnya sampailah Nathan di rumahnya. Ternyata ia ngajak Zhang Mei ke rumahnya. Ia pun langsung disambut baik oleh ibunya dan Mr. Humphries. Zhang Mei itu pun diperbolehkan tidur di kamarnya Nathan. Namun mereka pisah tempat tidurnya. Nathan tidur di lantai dan Zhang Mei tidur di atas tempat tidur. Keesokan harinya, Nathan, Zhang Mei, dan ibunya sampai di Cambridge untuk menginap di sana menjelang Olimpiade. Dari berbagai macam negara, tim yang ikut Olimpiade itu satu persatu naik ke atas panggung untuk memperkenalkan tim perwakilannya dari berbagai macam negara tersebut. Malam harinya ketika Nathan sedang sendiri dan belajar di kamarnya, ada yang mengetuk pintu kamarnya Nathan, yang ternyata itu adalah Zhang Mei. Dan Nathan mempersilahkan masuk dan memperbolehkan Zhang Mei tidur di kamarnya Nathan apabila ia mau. Di sana Zhang Mei pun berani mencium Nathan. Zhang Mei bilang katanya ia senang berada di dekatnya Nathan. Dan ternyata Nathan juga senang berada di dekatnya. Akhirnya mereka tidur satu kamar. Pagi pun telah tiba, dan ketika guru dari Cina membuka kamar pintunya Nathan untuk membangunkannya, ternyata gurunya itu melihat Nathan dan Zhang Mei itu dipergoki sedang tidur bersama. Gurunya itu adalah om dari Zhang Mei, yang itu ternyata adalah mereka masih satu keluarga. Gurunya itu pun marah dan menuduh yang macam-macam. Zhang Mei mengaku mereka hanya belajar bersama dan tidak melakukan hal apapun. Nathan pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun Zhang Mei pun langsung pergi dan mengundurkan diri dari Olimpiade itu karena gurunya sudah merendahkan Zhang Mei. Lalu tibalah saat Olimpiade itu dilaksanakan. Rebecca menegur Nathan untuk meminta maaf soal Zhang Mei. Ternyata yang mengadu Nathan tidur berdua dengan Zhang Mei adalah Rebecca. Mungkin karena Rebecca ini cemburu kali ya. Nah, akhirnya tes pun dimulai. Saat sedang mengerjakan soal, Nathan selalu dibayang-bayangi masa lalunya. Kejadian pada saat kecelakaan ayahnya meninggal, yang utama adalah terbayang-bayang tentang Zhang Mei. Ia sangat tidak fokus sampai ia keluar dari ruangan itu. Ia pun pergi ke sebuah restoran dan dikejar ibunya. Di sana Nathan cerita tentang Zhang Mei yang menyukai Nathan. Ibunya pun memberikan pemahaman mengenai perasaan cintanya terhadap Zhang Mei itu. Di saat itu juga, Nathan mengalami perubahan pribadinya menjadi lebih baik. Nathan langsung menangis dan memeluk ibunya seperti sembuh gitu dari penyakitnya. Lalu ibunya bersama Nathan langsung menyusuli Zhang Mei saat itu. Dan cintalah yang bisa mengubah kehidupan Nathan. Ia jadi sembuh dari kelainan yang dialaminya menjadi manusia normal pada umumnya karena cintanya dengan Zhang Mei. Olimpiade pun tidak dilanjutkan dan film ini berakhir saat mereka sedang berdua di kereta. Nathan pun tersenyum dan tertawa bersama Zhang Mei. Dan film pun selesai sampai di sini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.